Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari Manajemen Keuangan Syariah 3E IAIN Tulungagung. Kali ini kami akan menyajikan materi tentang kebijakan moneter dari mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari, SEME. Dan kami dari kelompok 13, perkenalkan saya Cinintia Kusuma Anjani, NIM akhir 187. Hai, dan aku Sri Manestari, NIM akhir 197. Hai, saya Yendis Persdiana, NIM akhir 226. Hai, nama saya Faiza, NIM akhir 231. Selanjutnya, berikut poin-poin dari materi kebijakan moneter yang akan kami sajikan. Yang pertama, yaitu definisi kebijakan moneter. Yang kedua, manajemen moneter konvensional dan Islam. Yang ketiga, ada instrumen moneter konvensional dan Islam. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, aplikasi instrumen moneter Islam. Selanjutnya, definisi kebijakan moneter akan disajikan oleh Nina Nurfaiza. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan seputar masalah uang di masyarakat. Definisi kebijakan moneter menurut beberapa ahli. Yang pertama, Iswardono. Kebijakan moneter adalah salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang ditujukan untuk mendukung sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua, menurut Suharsono Sagir, kebijakan moneter menunjukkan kemampuan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mencapai sasaran tunggalnya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah atau inflasi dan nilai tukar rupiah terkendali. Yang ketiga, menurut Sardono Sukirno, kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mengawasi bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Yang keempat, menurut Suryana, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat bunga. Materi kedua yaitu manajemen moneter konvensional dan Islam akan disajikan oleh Yendris Prisdiana. Manajemen moneter dibagi menjadi dua, yaitu manajemen moneter konvensional dan manajemen moneter Islam. Yang pertama, manajemen moneter konvensional. Adanya ketidakteraturan dan hubungan antara variabel dalam perekonomian seringkali menjadikan kita sulit untuk mengidentifikasi alur suatu kebijakan moneter mencapai tujuannya. Sehingga pihak masih melihat bahwa mekanisme moneter seperti halnya black box. Pada dasarnya, ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yakni apa yang disebut dengan paradigma uang pasif dan apa yang disebut dengan paradigma uang aktif. Perbedaan antar dua paradigma ini terletak dari penggunaan sasaran operasionalnya yang digunakan dalam mekanisme moneternya. Yang pertama, uang pasif. Paradigma uang pasif percaya bahwa kesenjangan output merupakan kasual utama dalam mekanisme transmisi. Dalam paradigma ini, suku bunga jangka pendek dan nilai tukar dijadikan sebagai sasaran antar, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan permintaan, kesenjangan output, dan ekspektasi inflasi. Yang kedua,
aktif. Paradigma uang aktif percaya bahwa likuiditas merupakan klausa utama dalam mekanisme transmisi moneter. Dalam paradigma ini, suku bunga dianggap sebagai resultan biasa yang terjadi dalam mekanisme transmisi moneter. Paradigma uang aktif dalam teori konvensional menganggap bahwa uang sebagai variabel eksogen yang bentuk kurva penawaran bersifat inelatif sempurna. Yang kedua, manajemen moneter Islam. Dasar pemikiran dari manajemen moneter Islam dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada stabilitas dan pengalokasian sumber daya yang tidak produktif akan ditinggalkan. Dalam teori Keynes telah dikenal bahwa adanya permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga, penghapusan suku bunga, dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur dalam manajemen moneter Islam. Penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur dalam manajemen moneter Islam akan menghilangkan insentif orang untuk memegang uang yang menganggur sehingga mendorong orang untuk melakukan. Yang pertama, Hold adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Yang kedua, penjualan muajal adalah akad jual beli atas suatu barang atau jasa yang pembayarannya tidak secara tunai atau dilakukan di kemudian hari, tetapi barang atau jasanya diterima saat ini. Yang terakhir, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Materi ketiga yaitu instrumen moneter konvensional dan Islam akan disajikan oleh Sri Iman Lestari. Di dalam instrumen moneter ada dua, yaitu yang pertama instrumen moneter konvensional, yang kedua instrumen moneter dan dalam Islam. Yang pertama yang kita bahas yaitu instrumen moneter konvensional. Kebijakan moneter adalah mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral pada suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Berikut instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional, antara lain: 1. Kebijakan pasar terbuka. Yang kedua, penentuan cadangan wajib minimum. Yang ketiga, penentuan diskon rate. Yang keempat, intervensi mata uang asing. Yang kedua adalah instrumen moneter Islam atau biasa disebut dengan syariah. Moneter syariah berbeda dengan yang konvensional, terutama dalam pembelian target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen ini adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Antara lain, yang satu reserve ratio, yang kedua moral suasion, yang ketiga lending ratio, yang keempat refinance ratio, yang kelima profit sharing ratio, yang keenam Islamic sukuk, yang ketujuh government investment certificate.
Selanjutnya ada 3 mazhab yang terkait dengan kebijakan moneter Islam yang membedakannya dengan kebijakan moneter konvensional, yaitu 1. Instrumen mazhab pertama atau biasa disebut dengan iqtisaduna. Yang kedua adalah instrumen mazhab kedua atau mainstream. Yang ketiga, instrumen mazhab ketiga biasa disebut alternatif. Dan yang keempat yaitu aplikasi instrumen moneter Islam akan disajikan oleh Cinintya Kusuma Anjani. Selanjutnya, aplikasi instrumen moneter Islam. Aplikasinya di Indonesia Peraturan Perbankan Syariah pada tahun 1998 yang menggantikan Peraturan Perbankan Syariah pada tahun 1992 telah memungkinkan perkembangan perbankan syariah dengan cepat. Perkembangannya, jumlah cabang dari bank syariah baik dari bank umum yang berdasarkan bank syariah maupun divisi syariah dari bank umum konvensional, serta meningkatnya kemampuan dalam menyerap dana masyarakat yang terlihat dari dana simpanan pihak ketiga yang tertera di neraca bank-bank syariah tersebut. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menaruh perhatian dan lebih hati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai bank sentral yang bertugas mengawasi bank-bank umum yang ada di bawahnya sekaligus dengan tidak mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah tersebut. Selanjutnya, aplikasi instrumen moneter Islam. BI menjalankan fungsinya sebagai bank sentral dengan 3 instrumen. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Yang kedua, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau bisa disebut sertifikat IMA. Yang ketiga, ada sertifikat wadiah bank Islam atau biasa disebut dengan SWBI. Yang pertama, giro wajib minimum atau disebut dengan Statutory Reserve Requirement adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi sebagai pengendali jumlah peredaran uang. Yang kedua yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau biasa disebut dengan sertifikat IMA, yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana dalam jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Yang ketiga yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana dalam jangka pendek. SWBI merupakan mekanisme penitipan dana ke Bank Indonesia saat Bank Islam mengalami kelebihan dana. SWBI adalah instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Islam untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Nah, itu tadi penyajian materi tentang kebijakan moneter dari kita, kelompok 13. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar kalian tahu tentang kebijakan moneter seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.